Halo guys, channel Asri Kulhak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Gonna stop, but I want to die too fast. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita udah memasuki day-to-day transfer window di bulan Januari di tanggal 31 Januari 2024. Ya, jadi di episode kali ini juga kita bakal berhadapan dengan Real ini ya, Espanyol maksudnya, di laga La Liga lagi di tanggal 3 hari Sabtu. Dan ya, di sini juga pastinya babak 16 besar Liga Champions bakal dimulai ya di bulan Februari nanti. Dan kita langsung aja nih untuk masuk di transfer window. Jadi kita bakal melihat apakah ada tawaran yang oke, baru aja saya bilang. Dan ini dia Federico Valverde yang ditawar dengan harga cukup tinggi oleh Bayern. Kalian kalau nonton episode sebelumnya itu saya udah perlihatkan ya, memang Bayern tertarik untuk membeli Valverde juga, dan juga si Milenkovic-Savic. Jadi dia pertama menawar wah, cukup tinggi banget ini Valverde ya. Pemain asal Uruguay, 25 tahun ya, dan aduh ini ya sebenarnya sih udah tinggi banget dari value-nya nih. Cuman saya kayaknya nggak terlalu gimana ya untuk pengen jual Valverde, kecuali harganya benar-benar mahal gitu. Cuman ini 102 masih kurang lah ya. Dan tentunya kalau misalnya Valverde out, Rodri bakal sendirian. Dan ada sih Lisandro Martinez juga bisa sebagai CDM nanti backup-nya, tapi janganlah, karena nanti tinggal 2 lagi tuh CDM kita. Jadi kita cancel aja tawaran yang menarik banget dari Bayern, 102 juta. Saya nggak tahu sih dia mentoknya sampai berapa nih, kemungkinan 126 lah ya. Tapi kita cancel aja, nggak usah. Tidak bisa, masih kurang menurut saya. Ya kecuali 200 ya. Itu Arsenal sama Wolfsburg juga tertarik ya, tapi tentu aja kita tolak. Kita next lagi ke tanggal berikutnya, ke jam berikutnya ya, 8 jam lagi. Apakah Bayern bergerak untuk membeli Milinkovic-Savic? Tapi sejauh ini top deal-nya masih Coman ya, Kingsley Coman. Belum ada sih yang ngalahin Coman. Nah, ada lagi nih. Apakah ini transfer for Odriozola? Jadi AS Roma nih. Odriozola usia 28 tahun, pemain asal Spanyol tentunya. Jadi tidak bakal saya jual juga. Kita reject. Terjadi penawaran yang cukup menarik juga, tapi dengan harga segitu, aduh, saya nggak mau. Apalagi itu pemain Spanyol. Next lagi tangga di jam berikutnya, jam 4 nih ada lagi nih. Oke, apa nih? Oh. Nah, tuh kan mereka bergerak tuh. Bayern, oh my god. Bayern bahkan lebih mahal menawari ini Valverde 102 juta. Dengan rating yang tentu aja lebih tinggi Milenkovic-Savic. Ini saya nggak tahu nih apakah jadi nih. Kita lihat aja. Apakah Bayern berhasil mendapatkan Milenkovic-Savic dari Barcelona? Belum ada. Masih belum juga. Oh, resmi 75 juta. Milenkovic-Savic. Aduh, mana nih? Yang terbaru 24 bulan. Nah, 26. Pokoknya itulah. Udah resmi ya Milenkovic-Savic tuh, top deal. Waduh. Jadi Barcelona ya sebenarnya sih keuntungan juga untuk Madrid, karena kan kehilangan Milenkovic-Savic Barcelona berarti nggak ada pemain yang seperti Milenkovic-Savic lagi di Barca. Jadi dia main di Bundesliga saat ini, dan mulai di bulan 2 dia udah hengkang. Ya, jadi itu dia untuk day transfer window.
Aduh, ini ada berita kurang bagus nih, training cedera nih. Aduh, jangan pemain inti dong, jangan. Siapa nih? Siapa? Kylian Mbappe, no! 2 months? Oh my god, no, 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 no. Kylian Mbappe. What? 2 bulan yang artinya ini kan masuk bulan 2 tuh. Waduh, di bulan 4, bulan 5 lah nanti. Astaga naga. What? Waduh, waduh, waduh. Why? Oke, La Liga Player of the Month di bulan Januari ya. Oh, Rodri, Mbappe sama kayak Havertz. Lain Bailey sendirian doang tuh. Kayaknya sih Mbappe yang bakal menang lagi dan no, jangan sampai kayak gitu dong. Mbappe cedera, cuy. Oke, jadi next aja langsung ke ya kayaknya sepertinya kita harus menggunakan formasi 4-3-3 kali ya, karena kalau 2 striker ini bakal terkuras abis nih. No, gila ini cobaan yang cukup besar sih, walaupun kita punya Luka Jovic dan Lautaro Martinez, tapi alah. Bentar, kita cek baik-baik dulu nih. Lah kenapa Valverde yang di depan, boy? Baiklah kalau begitu kayaknya sih 4-3-3 ya kita mesti pakai. Oke, 4-3-3 kayak gini. Dan dengan kenapa Sensio Lautaro Martinez bakal in dulu. Wah. Tapi bisa juga sih, Kubo bisa CF kan? Tapi nggak usah lah, kita kasih aja ke astaga, Rodri masuk. Delik bakal berduet dengan Jonathan Tah. Mana nih Jonathan Tah? Wah, nggak full stamina-nya, biar aja Eder Militao kalau gitu. Donnarumma bakal in juga. Kemudian Luka Jovic turun dulu aja kali ya. Oscar naik. Dan kayak Havertz bakal berduet dengan Donny van de Beek. Asensio turun dulu, kita ganti aja dengan Lisandro Martinez. Alexander Arnold in. Dan ya ini aja untuk line up-nya. Kita langsung gas aja, let's go. Waduh, yang bener aja Pak, 2 bulan. Mbappe tanpa Kylian Mbappe. Aduh, apakah bisa Madrid nih tanpa Mbappe? Kita lihat aja. Cobaan yang cukup berat di setengah musim kita ini. Setengah musim terakhir ya. Tinggal setengah musim. Aduh. Semoga kedua striker kita, Lautaro Martinez dan Luka Jovic ini mampu memenuhi harapan sama-sama ya. Oke. Oke, player debut si Jurgen Locadia, striker barunya Espanyol. Ini dia, itu tato di leher banyak banget, Pak. Oke, kita lihat, semoga ini. Semoga bisa. Formasi dari Espanyol 4-4-2. Ada Vigario, Oliveira. Kemudian ada Vargas, Lozano, Melame, Townsend. Kemudian Niane, Locadia. Dan untuk Madrid sendiri ya kembali formasi 4-3-3. Ada Donnarumma, Achraf Hakimi, Delik, Eder Militao, Alexander Arnold. Kemudian ada Kai Havertz, Rodri, Donny van de Beek. Kemudian Vinicius Junior, Lautaro Martinez, Rodrigo. Kita lihat, bisakah Madrid memetik kemenangan pertamanya di bulan 2 ini, di bulan Februari? Come on.
Nico di sini. Dari Militao kasih ke Alexander Arnold. Oh my god, no. Jangan berbuat aneh-aneh Madrid. Rodri, Donny van de Beek, Rodrigo, Lautaro Martinez, Kai Havertz, Vinicius, nice. Di tackle, oh, astaga. Delik, Kai Havertz, Lautaro, Kai Havertz, come on. Kai Havertz coba shooting, Kai Havertz. Oh. Sayang sekali masih melebar dikit. Espanyol ada kayak Havertz, Vinicius Junior, si Lautaro Martinez sekarang. Lautaro, come on Lautaro. Waduh, Vargas. Lozano, Karsanidis, Nico. Ah, Donny van de Beek mantap banget. Kasih aja ke depan, ada Lautaro Martinez tuh. Lautaro, masih Lautaro Martinez, Lautaro dan aduh, lolos Rodrigo, come on. Kai Havertz coba shooting, Kai Havertz, oh my god, masih melebar tendangannya. Ya elah. Masih melebar. Hakimi, Vinicius Junior. Aduh, Locadia, Rodri. Astaga. Nico. Ayo dong. Thousand. Locadia. Oh my god, no. Oh, aman. Arnold. Delik. Kayak Havertz kasih ke Lautaro Martinez. Lautaro. Oke, Lautaro, come on. Lautaro Martinez coba shooting. Lautaro. Yes. Lautaro Martinez. Nice. Waduh, ini skornya top scorer ini gimana nasibnya? Apakah dengan tidak masuknya Mbappe selama 2 bulan ini, apakah top scorernya di La Liga bakal berubah? Apakah Mbappe bakal disalip oleh lawan-lawannya seperti Kunha sama Joao Felix? Hopefully enggak ya, semoga tidak. Good job Lautaro Martinez. Gol ke-8-nya di La Liga, masih dikit banget sih. Oke, Locadia, Niane, Nico, Oliveira, Lozano, Figario. Aduh, Alexander Arnold, Rodri, Lautaro, Kai Havertz, Rodri lagi-lagi, Rodri shooting, yes, 2-0, udah, lumayan lah, aman, 2-0. Nice. Itu assist dari Lautaro ya. Udah fix sih kayaknya Lautaro jadi man of the match.
Oke, 2 gol di La Liga, mantap banget Rodri. Ini pemain CDM yang luar biasa sih. Oke, ini aneh Nico, Oliveira, Paul Lozano. Nico lagi-lagi, di sana ada Akraf Hakimi, Vinicius, kasih ke Kai Havertz lagi-lagi. Sebelah kanan sekarang ada Donny van de Beek. Lautaro cukup lincah dia. Oits. Ini nih. Dan Militao, good job. Rodrigo, kasih ke Lautaro Martinez. Rodrigo di shooting dan 3-0. Yes, nggak ada yang perlu ditakutkan ternyata. Dengan skuad Madrid, walaupun kehilangan Mbappe, tetap aja masih bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Kali ini gol dari seorang Rodrigo, 5 gol di La Liga sudah. Wow. Locadia, Lozano. Wah, udah 3-0 aja di babak pertama. Nah, Lautaro kembali mendapatkan bola. Lautaro Martinez memanfaatkan kesalahan dari Carnidis. Siapa namanya tadi tuh? Nah, Vinicius Junior. Vinicius! Yes! Hampir aja nggak masuk loh. Kena tiang dulu. Wah. Good job. Oke. Nico. Waduh. Vigario. Vargas. Vigario lagi-lagi. Delik. Oke, nice. Ya, walaupun jadinya corner kick ya, tapi nggak apa-apa. Corner kick, di sana ada Kai Havertz dan udah memasuki akhir dari babak pertama. Waduh. Oke, Lautaro dapat. Wah, berbahaya dan Donnarumma, good save. Hampir aja kebobolan Madrid. Untung aja sang kiper dari Milan ini, yang kita datangkan dari Milan kemarin, bisa menyelamatkan gawang. Nah, lagi-lagi Donnarumma, good. Rodri. Dan itu dia. Halftime whistle. Oke. Ya, jadi kita lanjut aja langsung ke babak kedua. Oke, jadi Sevilla berhadapan dengan Valladolid nih. Come on. Ya, dengan formasi 4-3-3 masih cukup baik permainan kita. Alexander Arnold. Lautaro Martinez. Masih Lautaro. Good. Kai Havertz. Astaga.
Oke, Lokadia. Waduh. Ini aneh. Nico. Dari Militao. Kai Havertz. Rodri. Kai Havertz lagi-lagi. Oke. Lautaro. Aduh, jangan. Astaga. Ya elah. Kai Havertz. Oh my god. Lokadia. Polozano. Ini aneh. Waduh. Wah. Oke, Donnarumma, nice save. Hampir aja lagi kebobolan, tapi Donnarumma tentunya. Oke, Lokadia langsung diganti nih. Corner kick. Nah, Vinicius, Donny van de Beek sekarang. Kemudian Donny van de Beek. Ayo, Donny van de Beek. Bisakah dia berlari? Ayo. Come on. Ya elah. Olsen. Devrel. Nah, Kai Havertz. Lagi-lagi. Oke, aman. Rodri. Lautaro Martinez. Arnold. Lautaro. Lautaro, oke. Masih Lautaro. Nah, Vinicius. Aduh, masih belum gol. Wah, sangat disayangkan. Oke, ini aneh. Vargas. Wah, no. Delik. Oke, good. Nah, wah, astaga, out nih kayaknya. Enggak, oke, aman. Kai Havertz, yes! Tendangan yang sangat keras dari luar kotak penalti. Good job. Gila, Kai Havertz. Nice. Oke, jadi udah gol ke-12-nya di La Liga sejauh ini. Dan 5-0. Pembantaian kembali lagi terjadi. Delik. Arnold. Rodrigo. Lautaro Martinez kasih ke Kai Havertz. Tuh, Vinicius Junior. Vinicius. Coba Vinicius. Donny van de Beek dan masih belum bisa menciptakan gol Donny van de Beek. Ya, jadi kita bakal ganti pemain dulu. Ya, saya mau coba di posisi depan ini Rodrigo ya, dia bisa CF kan, walaupun ST sebenarnya seharusnya striker, tapi kita coba aja untuk Rodrigo. Dan di sini Arnold mungkin kita masukin aja, enggak, kayak Havertz mungkin kita ganti ya dengan Oscar. Boleh. Dan Van de Beek juga, maybe kita ganti Dani Ceballos. Oke, aman. Ya, Kubo kita coba di posisi striker.
aman sih sebenarnya karena Kubo punya speed kan. Walaupun posturnya ya nggak cocok di striker sebenarnya juga ya, karena memang bagusnya sih kalau kita punya striker itu yang punya tinggi yang bagus juga sama body. Cuman kalau saya sih tipikal orang yang suka dengan speed sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Oscar, Kubo, Oscar lagi-lagi, Oscar, masih Oscar, oi, wah, Vargas, mana Oscar, aduh, Arnold, dapat Arnold, nice, Rodrigo, Kubo, tapi bisa Kubo, come on, Kubo, Kubo, oh my god, aduh, nggak gol, nah, Arnold, nice, Rodri, kasih ke Dani Ceballos, tapi bisa Kubo, Kubo, aduh, masih belum bisa. Sayang banget, itu pergantian pemain lagi. Aduh, saya nggak ngelihat aja. Skip aja ya. Oke, Villar. Ini terlihat bertambah tentunya daya serangnya Madrid. Karena gelandang serang kita sama penyerang kita pemain baru semua masuk tuh. Tayo Kubo sekarang. Kubo kita coba Kubo. Tayo Kubo. Yes, akhirnya. 6-0. Real Madrid. Mantep banget. Good. Oke. Ya, jadi ini adalah gol keempatnya. Ya, jarang-jarang banget kita mainkan Kubo bersama Rodrigo ya. Satu lapangan, jarang banget. Alex Lopez. Nianu. Townsend lagi-lagi. Oke, di sana ada Akraf Hakimi, good Hakimi, Oscar, Dani Ceballos. Dani Ceballos, masih Dani Ceballos tuh. Ceballos. Aduh. No, dan itu dia full time whistle. Yes. Real Madrid kembali memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup besar. Dan ini membuat posisi kita makin aman di La Liga tentunya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, jadi pastinya kayaknya man of the match Lautaro tuh. Jelas banget. Lautaro Martinez 9,6 dengan 14 shot dari Madrid, 10 on target. Espanyol juga punya cukup banyak shot, 7, 3 on target. Dari segi possession kita unggul. Dan kita lihat ratingnya ini semua Delik cukup tinggi banget, 85 ya. Rodri balik lagi 90. Kayak Havertz 94 ya. Luar biasa. Donny van de Beek kurang bagus, 7,3 doang. Oke, jadi kita langsung advance saja. Dan ini kita lihat Sevilla versus Valladolid, belum ada skor sama sekali. Ya, next episode langsung semifinal lah. Oke, bentar. Perasaan tadi kita beda. Oke, ternyata kita bertemu Atletico ya di... Wah, ini berarti El Clasico bisa terjadi di final Copa de España nih. Oke. Kirain tadi El Clasico nanti bakal di ini ya, di semifinal, ternyata bukan. Getafe loh yang lolos. Oke, congrats untuk Getafe. Wah, Atletico menang. Ini dalam waktu 2 bulan terakhir ini kita bertemu Atletico Madrid ini sering banget. Bentar, itu udah ada hasil Player of the Month kah? Oh, masih shortlist ya, belum ada sih. Oke, dia menang 2-1 atas Athletic Club Bilbao ya. Wow, luar biasa Atletico Madrid. Ya, kita lihat dulu untuk La Liga sendiri.
Nah, kita 66 poin. Wow, jauh banget dari Atletico de Madrid yang punya 57 poin. Yes, ini kesempatan yang sangat bagus. Ini kalau kita nggak juara La Liga ini kacau banget. Ini dikit lagi loh. Udah depan mata nih. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan next episode kita langsung berhadapan dengan Atletico de Madrid di semifinal Copa de Espana. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.